satu lagi, satu lagi. Ya. Ini trilogi mas. Oh gitu. Apa trilogi ini? Oke, makasih. Bapak, itu berhasil. Kan sudah pada online semua tuh. Wah, iya. Apa? Ya, kita menganu tradisi mulai on time, bahkan sebelum saatnya sudah mulai gitu. Mari Pak Ari. Monggo Pak Ari. MC-nya di mana? Sambil. Hah? MC-nya harusnya di ruangan ini. Terima kasih untuk suaranya jelek ya? Suaranya pindah ke sini aja. Kalau sudah jalan suruh pindah ke sini. Misalnya sinyalnya jelek nih justru. Hah? Ekonomi dan bisnis ini bekerja sama dengan atau sendiri. Peserta diharapkan memasuki hubungan untuk berusaha tergabung pada nilai pada depositan menggunakan nama yang tidak sesuai dengan nama sesungguhnya, maka tidak akan diangkat oleh panitia. Kita diperkenankan untuk memberikan link kepada pihak terkait lain terkait dengan kewajiban tersebut. Selama hubungan dimulai, mereka sendiri tetap bisa. Peserta diharapkan untuk mematikan atau menutup mikrofon dan menyalakan kamera pada saat jadi tanggung jawab akan dilaksanakan secara kumulatif agar kemudian hasil itu. Peserta dapat menampilkan atau menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat Google Meet. Kita menyebutkan ditujukan kepada
kepada siapa pertanyaan tersebut, yang moderator akan membacakan pertanyaan yang terpilih untuk masing-masing narasumber. Pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara, politik, dan narasumber akan menjawab pertanyaan pada akhir acara akan dilakukan foto bersama, tidak menggunakan menghubungi pengacara. Kita tidak akan membicarakan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Kita tidak melakukan registrasi awal di Google yang dibuka mulai pada tanggal 18 sampai 27 Juni 2020 yang sudah mendapatkan email balasan dari komisi. Kedua, peserta wajib mengikuti acara webinar pada hari ini dari awal hingga akhir. Bagi peserta yang tidak ikut saat acara berlangsung, walau sudah mendaftar, tidak akan mendapatkan sertifikat. Tiga, pada saat acara berlangsung, peserta wajib mengisi daftar hadir di Google Form melalui link yang sudah tersedia dari data pembuatan sertifikat. Pengisian link ini harus diisi ketika webinar ini sudah berakhir. Yang kelima, pengiriman sertifikat kepada peserta akan dikirim melalui email paling lambat dalam waktu 1 minggu setelah kegiatan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan kita dapat mengambil manfaat. Terima kasih yang banyak. Selanjutnya, saya akan membacakan dokumen acara webinar hari ini. Yang pertama akan ada sambutan ya. Iya. Dokter Nanti budaya yang kedua akan ada materi dari narasumber pertama, yaitu Profesor Mudrajat Windoro PhD. Yang kedua akan ada materi dari narasumber kedua, Siti Andrelo Anggota Exposition. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dijelaskan Satria Utama. Selanjutnya akan ada foto bersama dan penelitian. Secara selanjutnya akan ada sambutan dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Dr. Inasi Hidayat. Dr. Inasi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Mudrajat Kuncoro selaku Rektor Universitas Trilogi dan saat ini merupakan salah satu narasumber dalam acara. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Vicky Adriono dan Bapak Hari Satria. Selamat datang di Universitas Trilogi sebagai narasumber dari PT Edson Koputerindo. Saya ucapkan yang saya hormati Bapak Kabul selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat ada beberapa di sini dari Malaysia, bahkan dari Malaysia, dari Bengkulu, dari Manado, Ambon, dan Surabaya, dan masih banyak lagi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat bergabung ke webinar dengan topik Evolusi Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP dan tantangannya di era digital. Dalam webinar hari ini kita akan diskusikan dan membahas terkait ERP dan tantangannya ke depan, dan untuk ujung permasalahannya nanti akan dibahas oleh para narasumber, yaitu apakah dengan evolusi Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP akan menggantikan beberapa profesi ke depannya dengan adanya pengembangan teknologi. Seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya webinar hari ini. Semoga kegiatan webinar hari ini memberikan tambahan wawasan serta pandangan kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dokter
Bapak melihat dari utama itu merupakan mendesain dari merupakan mendesain bagaimana ekonomi dari ekonomi dan ini kemudian lanjutkan dua ini maka aktivitas kenapa ada ini ekonomi dan bisnis mudah ini pada tahun 2023 itu pengalaman kerja ya Bapak kami sektor utama memiliki pengalaman di bidang informasi teknologi dan bisnis proses. Saat ini, Bapak ketika utama merupakan sejauh dari proses pendidikan belajar pada tahun dia bekerja selama 2 tahun. Bapak kami sektor utama kami perbuatan dulu hari ini memoderator webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Rektor Universitas Trilogi, Pak Profesor Mudrajat Kuncoro PhD, kemudian Pak Warek, selamat pagi Pak, Pak Kabul, Bu Inan sebagai dekan, selamat pagi. Juga Bu Nancy sebagai Ketua Panitia. Selamat pagi Bu. Iya. Oke. Bahagia sekali. Pagi ini kita bisa berkumpul melalui webinar. Ya, kita saling sharing, kita memperkaya pengetahuan, terutama buat adik-adik mahasiswa peserta. Ya. Kemudian juga pesertanya saya lihat internasional ya, ada yang dari Malaysia juga. Waduh, ternyata alumni-alumni Trilogi ini sudah mendunia ternyata sampai ke Malaysia. Ya. Oke, baik. Nah, kita akan mulai webinar ini. Saya akan bacakan sebelumnya mengenai pembicara. Nanti pembicara pertama tadi saya dibisikin oleh Pak Rektor. Ternyata pembicara pertamanya di switch. Pak Piki duluan. Pak Piki duluan ya. Baru nanti pembicara kedua itu Pak Rektor. Untuk itu saya akan bacakan dulu CV dari Pak Vicky Andriano Sanjaya. Pak Vicky Andriano Sanjaya MMScom. Beliau lulus dari Petra University di bidang Information Technology. Lalu lanjut ke pasca sarjananya di Binus University untuk Business Management ya, lulus tahun 2008. Secara pengalaman beliau cukup banyak pengalamannya ya di IT Management, Planning, Budgeting, lalu Team and People Development, Project Management ya, lalu di ERP juga ya. Nah, beliau juga pernah
di di i4T, kemudian Jaktis, kemudian di Solusi Tunas Pratama, ya, kemudian di Visionet, lalu sekarang berlabuh di Adsen Consulting, ya, Adsen Consulting, sampai dengan saat ini sebagai consultant manager, ya, sebagai consultant manager. Jadi dengan pengalamannya Pak Vicky nanti, ya, yang cukup banyak, didukung dengan pendidikan yang di bidang business management, diharapkan nanti Pak Vicky bisa sharing informasi, sharing pengalaman, ya, untuk memperkaya kita semua di bidang ERP yang kita webinarkan sekarang, ya, yaitu kita kasih judul Evolusi Enterprise Resource Planning atau ERP dan tantangannya di era digital, ya. Baik, mungkin kita akan mulai aja dari pembicara pertama, Pak Vicky Andreono Sanjaya. Monggo Pak Vicky, silahkan Pak. Oke, selamat pagi sebelumnya untuk rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Hari untuk kata sambutannya. Pak Mudrajat, selamat pagi. Winan, Bu Nancy, dan semua rekan-rekan dari Trilogi dan juga Edson yang hadir di webinar kali ini. Oke, saya akan sedikit sharing, ya, mengenai evolusi dari ERP. Seperti yang sudah diinformasikan dari Profesor Mudrajat tadi, bahwa semuanya tuh intinya akan berkembang menuju ke arah kolaborasi. Tunggu sebentar ya, Mas. PPT-nya. Iya. Bentar, saya akan sharing materinya. Ya. Atau dari saya yang sharing, Pak? Ya. Oke. Oke. Saya grab ya sharingnya. Oke, saya mulai. Sudah tampak sharing. Ya. Dari web video ya. Oke. Kita bisa langsung ke next slide ya, di agendanya. Jadi agenda yang akan kita bahas hari ini itu nanti ada secara singkat tentang ERP, bagaimana ERP itu sendiri diimplementasikan di enterprise company, ya, dan juga bagaimana nanti ERP ini bertransformasi
dari yang sebelumnya skala besar, nanti bagaimana implementasinya di kelas squad ERP, dan juga secara future itu seperti apa. Oke, nah ini tadi sekilas pengalaman dari saya yang sudah diinformasikan oleh Pak Hari. Bentar. Web dulu saya. Oke, terjadi kesalahan. Sebelumnya saya mohon menginformasikan mikrofon untuk teman-teman yang masih nyala. Mikrofonnya sangat dimatikan. Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini dari saya bikin ulang. Ini agenda kita hari ini. Ya. Kemudian saya langsung masuk ke tema aja. Jadi secara singkat kita akan bahas mengenai ERP secara umum ya. 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 Oke, jadi apa yang membedakan antara software ERP dengan software akuntansi lainnya atau mungkin sistem operasional lainnya? Sebenarnya kalau kita lihat kata kunci utamanya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Mudrajat, yaitu kolaborasi. Kalau kita lihat di istilah sistem secara umum itu namanya integrasi. Nah, yang pertama yang merupakan ciri khas dari ERP itu dia mempunyai modul yang terintegrasi, ya. Terus kemudian datanya juga terintegrasi sehingga komunikasi antara departemen satu dengan departemen lainnya itu ngobrol. Jadi nggak perlu komunikasi yang redundant seperti itu. 2 kali, 3 kali antar departemen mungkin ada kesalahan komunikasi, ya. Terus yang ketiga itu prosesnya mengalir, ya, yang kita kenal biasanya dengan workflow. Yang keempat itu mempunyai skalabilitas yang baik. Jadi kalau misalnya kita akan expand cabang ya ke kota-kota lain, itu dapat dengan mudah dilakukan, ya. Analisanya bisa dilakukan dengan real time, ya, dan security-nya itu bisa dikontrol oleh administrator dengan mudah. Dan juga yang terakhir itu berkomunikasi dengan sistem lain, bukan hanya antar departemen tapi juga berkomunikasi dengan sistem lain. Nah, itu 7 ciri ERP yang utama. Jadi kalau kita melihat suatu sistem atau software mempunyai ciri-ciri ini bisa dikategorikan sebagai ERP. Nah, ini modulnya secara umum ya yang dimiliki ERP. Basicnya atau platform dasarnya itu adalah accounting finance. Kemudian dia akan diturunkan ke modul-modul lain yang terintegrasi, dimulai dari penjualan, pembelian, inventory, supply chain, manufacture, project, HR, dan juga yang terbaru ini CRM. Nah, ini modul-modul ERP secara umum. Nah, kita juga harus kenal kira-kira siapa sih top leadernya ERP saat ini. Nah, ini hasil riset dari Gartner, ya. Ada kuadran yang menunjukkan visionary dan kemampuan mereka untuk eksekusi
atau implementasi. Nah, yang kita lihat itu yang kanan atas ya, yang bagus. Jadi secara eksekusi bagus, secara visionnya bagus. Nah, itu dinamakan leaders biasanya. Nah, dua produk ERP cloud sendiri itu memasukin kuadran ini, yaitu Oracle ERP Cloud dan juga Oracle NetSuite. Satu pesaing yang lain adalah si Workday ini, ya. Ini kurang lebih secara gambaran besarnya siapa leader yang ada di cloud ERP saat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa suatu bisnis itu membutuhkan sistem ERP? Ya, oke. Nah, yang pasti kalau kita membutuhkan suatu solusi, pasti ada sesuatu permasalahan atau lebih dikenal dalam sisi bisnis adalah pain point. Nah, kurang lebih ini pain point yang kita dapatkan dari hasil research ya, atau dari hasil pengalaman. Nah, yang pertama itu kita punya bisnis proses yang tidak efisien. Ya, kemudian softwarenya itu tidak terupdate secara reguler. Jadi boleh dibilang setelah beberapa tahun mereka akan ketinggalan. Nah, terus kemudian datanya susah untuk ditrace, ya, insight-nya kurang, tidak otomatis, integrasinya datanya juga nggak nyambung. Nah, terus kemudian nggak bisa mobile. Nah, seperti yang kita ketahuin sekarang itu kan orang-orang suka mobile ya, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, kerja dari rumah, kan, bahkan ada yang dari luar kota juga seperti itu. Nah, di ASEAN sendiri kita juga dimudahkan dengan adanya sistem cloud seperti ini. Nah, terus keamanannya jelek, dan juga development atau programmingnya itu ya, kalau kita kenal secara gampangnya itu lama, pengembangannya lama. Nah, itu yang kita coba jawab dengan adanya Cloud ERP. Ya, yang pertama itu Cloud ERP mempunyai standar dan proses yang terintegrasi dengan baik. Ya. Terus kemudian memiliki database yang tersentral dan nyambung, database-nya terintegrasi juga. Jadi bukan hanya secara tampilan terintegrasi, tapi backbone-nya juga terintegrasi. Kemudian TCO. Nah, TCO itu mungkin kalau orang awam itu ngomongnya ya biaya atau total cost of ownership. Nah, itu lebih rendah. Jadi kalau cloud ERP itu secara biayanya lebih rendah dan semuanya itu akan ditanggung dalam bentuk OPEX atau operational expense. Nah, kemudian kita juga akan memiliki kolaborasi yang lebih baik, insight yang lebih baik, compliance dengan peraturan-peraturan pemerintah ataupun departemen lain yang terkait itu juga kita akan lebih baik. Contohnya untuk terkait peraturan dari akuntansi misalnya. Jadi semua proses standar yang ada di ERP itu akan mengikuti best practice itu. Operation, kemudian trade terms-nya itu akan mengikuti dengan trade terms secara umum. Ada FOB, ya, mungkin delivery on ya, shipping dan lain-lain. Ya. Terus kemudian superior scalability. Jadi kalau saya mempunyai cabang baru, misalnya saya akan expand ke 3 cabang baru, nah itu bukan menjadi masalah lagi, karena tinggal kita deploy dan hanya butuh secara internet connection. Nah, kemudian yang terakhir adalah development yang sangat cepat atau lebih cepat. Nah, ini ada video, saya skip. Nah, kemudian, market tuh maunya apa sih untuk cloud ERP? Ya, ini ada beberapa data yang kita bisa bahas di sini. Yang pertama itu maunya cloud, ya, selalu update,
jadi nggak ketinggalan zaman. Terus kemudian yang ketiga itu interface-nya bisa disesuaikan dengan kemauan mereka, atau bahasanya itu bisanya personalisasi. Nah, yang keempat ini yang menarik. Nah, sering kita dengar-dengar yang namanya AI, machine learning, robotic process. Nah, mereka mau juga ERP itu nggak cuman input data, tapi datanya itu bisa memiliki kecerdasan. Ya, jadi membantu kita dalam hal analisis. Nah, kemudian nomor 5 itu lebih agile. Jadi kalau mereka melakukan perubahan bisnis, contohnya perusahaan-perusahaan fashion sekarang banyak yang juga berubah ke pembuat masker ya. Nah, itu mereka dengan lebih cepat bisa switching. Nah, ya nomor 6 ya kita lihat itu lebih end user itu bisa melakukan manajemen terhadap aplikasinya lebih yang sebelumnya itu dilakukan oleh tim IT biasanya. Nah, terus yang ketujuh itu sama dengan yang tadi ya, kelebihan ERP ya. Mereka mudah berkomunikasi dengan sistem lain. Nah, itu yang pasar mau sekarang ini. Nah, terus kemudian ceritanya bagaimana sih kurang lebih implementation di mid to enterprise company. Ya, jadi perusahaan skala menengah sampai perusahaan skala besar atau skala global. Nah, ini saya ada sedikit case study dari satu mall terbesar yang ada di Jakarta ya. Jadi dia itu property dan leasing management tipenya. Modul yang kita ambil adalah ini, adalah accounting, finance. Mallnya itu di dekat Bundaran HI, Pak. Gitu. Jadi billing ya cuma ada 2 ya, salah satunya. Jadi pengalamannya itu kita ambil ada billing dan leasing, promotion, procurement, asset management, dan juga multi currency, karena memang tenan-tenannya itu ada yang membayar dalam bentuk dolar dan mata uang yang lain seperti itu. Nah, komposisinya seperti ini nih timnya. Secara standarnya ya, kita mempunyai yang namanya project owner-nya atau steering committee. Nah, kemudian project manager-nya ada di 2 sisi, yaitu dari sisi konsultan dan klien. Kemudian ada functional, itu gunanya untuk yang bisnis proses. Nah, ada technical, itu untuk yang programming atau development, dan yang terakhir ada yang untuk hardware dan infrastruktur konsultan. Nah, di si klien sendiri juga ada programmer dan IT supportnya 2 seperti itu. Nah, saat implementasi challenge apa yang kita hadapin nih? Tentunya implementasi di salah satu mall itu nggak mudah. Nah, ternyata hardware deployment-nya juga menjadi suatu isu tersendiri seperti itu. Nah, implementasinya juga ternyata maunya Big Bang. Nah, kalau kita mungkin tidak awam dengan yang istilah Big Bang, nah itu implementasi ke semua departemen, boleh dikatakan seperti itu. Terus kemudian data science management, deadline-nya juga pendek, dan juga datanya itu kita perlu transform. Nah, ini case study-nya. Nah, untuk aspek-aspeknya yang kita perlu perhatikan pada saat implementasi ERP itu ada seperti ini, yaitu project driver-nya apa, itu apa yang membuat inisiatif implementasi ini berjalan. Terus project management itu day to day operation-nya ya, project-nya gimana, mereka pengaturannya, komunikasinya seperti apa. Dan project resource-nya itu secara human resource ataupun resource lain yang dibutuhkan itu apa aja. Dan juga modul-modulnya kita perlu listing dengan komplit ya. Jadi biar tidak ada assessment yang tertinggal. Terus existing platformnya seperti apa? Tentunya untuk implementasi di sesuatu yang sudah memiliki sistem, nah itu tidak mudah karena kita perlu melihat existingnya seperti apa. Legacy system kalau di sini istilahnya yang saya tuliskan. Dan yang awal itu kita harus jelas untuk planning dan budgetingnya sampai project ini berhasil. Nah, ini deploymentnya tadi ya, singkat aja ini sini.
Ini pro cons-nya kalau Big Bang. Ya, tentunya kalau kita secara keseluruhan resikonya akan lebih besar dibanding kita metode yang sering digunakan sekarang ini, disebut mini Big Bang atau phase implementation. Jadi implementasinya bertahap, dari yang mulai lebih prioritas terlebih dahulu sampai ke prioritas yang lain. Jadi biasanya prioritas itu akan dialokasikan ke financial accounting dan operation, seperti itu. Ini pro cons-nya seperti ini. Big Bang itu resikonya lebih besar, ya, tapi secara perhitungan cost dan yang lainnya bisa lebih mudah dilakukan. Kalau mini Big Bang atau berfase itu strateginya lebih panjang ya, jadi kita maraton seperti itu. Sorry, estafet, lebih estafet ya. Nah, ini gambaran implementasi secara umum menggunakan metode waterfall. Nah, untuk implementasi secara umum, nah itu kita mempunyai 8 step. Yang pertama dari planning and budgeting, kemudian proses analisis, organization proses itu untuk mapping assessmentnya, terus kemudian kita lakukan development berdasarkan blueprint yang kita dapatkan dari sebelumnya. Nah, kemudian kita testing dengan pihak user ya, sampai training, dan sudah bisa dilakukan sistemnya. Nah, waktunya itu rata-rata mereka mempunyai implementasi sampai 6 bulan, 5 sampai 6 bulan. Nah, dan ada satu hal penting ya yang kita perlu perhatikan untuk implementasi ERP atau mungkin software lain juga, bahwa 80% effort itu yang kita perlu perhatikan itu ada di awal. Jadi pada saat kita implementasi, pada saat kita assessment, itu harus benar-benar ke cover semua untuk kebutuhannya. Jangan sampai banyak yang tertinggal, nanti akan jadi bumerang pada saat kita di belakang. Seperti itu. Nah, itu yang implementasi saya tipikalnya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan implementasi zaman sekarang atau zaman now? Ya, kita boleh sebutnya sebagai cloud ERP. Nah, ini saya skip juga videonya. Nah, di video itu sebenarnya menceritakan bagaimana ada seorang whistleblower ya untuk cloud ERP, bagaimana dia kesulitan untuk merubah mindset dari bisnis sekarang ini. Gitu. Nah, ini mindset yang ada di bisnis sekarang ini, bahwa secara data security dan privacy, ownership data dan governance atau kontrol itu mereka tidak bisa dapatkan dengan mudah. Datanya nggak aman, katanya seperti itu. Terus data saya kalau saya taruh di cloud, itu nanti jadi punya siapa? Apakah punya cloud provider atau punya saya? Dan juga bagaimana kita mengontrol data tersebut. Nah, itu 3 challenge utama yang biasanya disebutkan. Nah, sedangkan dari cloud teknologi sendiri itu sudah ada teknologi seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, autentikasinya itu multi-factor. Jadi dapat ada SMS ya, kemudian ada juga pakai key, password. Nah, ada juga untuk full time monitoringnya juga udah 24 jam. Dan juga kita ya ada yang namanya disaster recovery, atau kalau ada kesalahan secara hardware, mereka udah otomatis backup. Jadi aplikasinya tidak akan hilang datanya. Nah, kemudian juga kita pasti di manage dengan kontrak, datanya udah aman, dan aksesnya itu private, diatur oleh administrator itu sendiri, baik dari pihak user ataupun pihak konsultan. Nah, kemudian performance-nya gimana? Nah, tentunya kalau kita benar-benar lihat
secara fisik servernya, mereka memiliki keamanan dan server yang lebih baik daripada yang kita miliki pastinya. Karena mereka udah di data center yang besar ya, dan keamanannya pun sudah lebih baik. Nah, makanya performance time itu simple sebenarnya. Kita hanya butuh yang namanya koneksi internet. Seperti itu. Dan juga terakhir itu adalah terkait kustomisasi. Nah, ternyata kustomisasinya itu nggak susah. Hanya kita pelajarin dari standarnya sistem itu sendiri dan kita bisa aplikasikan untuk pengembangannya. Itu yang sebenarnya dari segi challenge mindsetnya itu kita bisa jawab. Nah, ini benefitnya bahwa implementasinya lebih cepat. Terus kemudian kemampuan untuk bisa fokus itu lebih baik ya, langsung bisa jumping ke proses bisnisnya. Dan juga cost-nya itu akan lebih rendah dan bisa diukur dengan baik karena sifatnya itu subscription atau berlangganan. Nah, yang keempat itu kita punya akses yang lebih mudah, standarnya juga akan kita bisa deliver lebih baik ya. Tentunya kalau kita kerjanya lebih nyaman, lebih cepat, kita bisa memberikan standar service yang lebih baik ke klien kita. Nah, yang terakhir kalau kita lihat itu selalu up to date. Nah, kita kan nggak perlu pusing tuh. Kalau kita misalnya pakai email Google ya, mereka ada update fitur, ada update produk baru. Nah, kita tuh nggak perlu pusing. Seperti itu. Nah, ini implementasinya. Kalau kita lihat tadi bedanya 5-6 bulan, kita bisa cut sampai 50%. Nah, kenapa bisa cut sampai 50%? Nah, ini kita lihat di beberapa faktor yang ada di bawah, bahwa kita tidak perlu pusing dengan yang namanya hardware dan infrastruktur. Kemudian kita bisa langsung simulasi dan fokus ke bisnis prosesnya dari awal project. Dan juga bisa diakses dari mana saja. Dan itu akan memberikan fleksibilitas dari sisi klien dan juga dari sisi konsultan. Nah, ini secara tim. Yang sebelumnya itu timnya kita seperti tersegmen ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri. Nah, sekarang secara tim itu kita bertransformasi. Yang sebelumnya itu kita nggak agile. Kemudian tim itu akan berubah menjadi multi talent lah kalau boleh saya bilang. Jadi tuntutannya pasar adalah seperti itu. Konsultan itu harus bisa basicnya menguasai accounting, finance and tech, inventories, paling enggak seperti itu. Dan setelah lanjutan itu akan bisa ke modul-modul lain seperti manufaktur, project, retail, dan konsolidasi, HR, dan juga SRP atau service. Kemudian developer juga mengalami transformasi bahwa mereka juga harus bisa ke namanya API. Kalau kita lihat itu adalah metode integrasi lah boleh dibilang. Nah, sehingga nanti kerja antar konsultan itu akan bisa lebih interdependent ya kita bilangnya, saling membutuhkan. Jadi nggak tersegmen kamu hanya bisanya accounting, bisanya production, bisanya inventory, tapi kita memiliki basic yang sama. Oke. Nah, ini trennya ERP. Saya akan cepat saja di sini bahwa mereka itu menginginkan suatu sistem yang cloud. Ya, jadi cloud ERP itu memang lagi booming saat sekarang ini. Dan yang experience-nya yang dibutuhkan itu ada di joint implementation. Bahwa antara user dengan konsultan itu dapat bekerja sama. Nah, ini future-nya ya. ERP itu seperti apa? Jadi modulnya itu sudah ready, tinggal kita klik saja. Itu sudah siap digunakan. Tinggal ya, kemudian
seperti informasi tadi bahwa bisnis sistem itu atau ERP itu akan lebih baik lagi dengan mana mereka bisa berkomunikasi antara satu sistem dengan lainnya, dan sistemnya itu cerdas ya. Kalau kita lihat di AI analytics dan problem solvingnya seperti itu. Nah, ini ada sedikit video. Nah, muncul. Oke, nggak muncul ya. Oke, saya ceritakan sedikit aja. Dari videonya kelihatannya nggak muncul. Jadi videonya itu menceritakan kehidupan seorang CFO atau Chief Financial Officer, itu pemimpin tertinggi dari sisi finance accounting biasanya di suatu perusahaan. Nah, di video itu memperlihatkan bagaimana dia harus mempunyai work-life balance antara pekerjaan dia yang berat dengan keluarga. Nah, dia udah punya jadwal dengan anaknya untuk berlibur gitu ya. Jadi bagaimana dia mensiasati untuk bisa berlibur, tapi pekerjaannya tetap bisa dia deliver. Nah, dengan suatu teknologi cloud, dia bisa bekerja dimanapun, dan kemudian pekerjaan itu juga bisa dideliver dengan cepat. Yang akhirnya dia tetap bisa memenuhi dua kebutuhan, yaitu ke keluarganya dan juga ke company yang dia miliki. Seperti itu. Nah, ini secara karirnya, ya, secara karir horizonnya, bahwa secara ERP itu secara konsultan ERP itu seperti apa? Ada technical, di mana dia dimulai dari programmer sampai dia menjadi tech architect dan juga evangelis. Kemudian dari sisi sistem analis, nah dari yang sistem analis sampai dia menjadi business consultant dan juga solution architect. Nah, ini yang menarik yang di tengah-tengah. Mereka bisa lari dari technical ataupun sistem analis, karena secara knowledge atau ilmu ini sifatnya umum. Jadi seorang technical architect dia juga bisa menjadi project manager yang baik. Begitu juga business consultant, dia juga bisa menjadi project manager yang baik. Nah, itu secara career horizon ya, horizon seperti itu. Kemudian ini akan ada sedikit experience sharing ya dari tim kita yang backgroundnya itu dari Trilogy University. Nah, saya balikan ke Pak Hari dulu. Terima kasih buat semua peserta dan rekan-rekan. Begitu sharing dari saya, nanti kita lanjut lagi dari sisi Q&A. Terima kasih Pak Vicky Andriono Sanjandaya atas sharing ilmu dan pengetahuannya dari ERP ya. Nah, tadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vicky mengenai ERP ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa tarik benang merahnya, bahwa ada pergeseran dari peran IT ya ke user, baik itu dari sisi accounting, finance, manajemen gitu ya. Nah, ada pergeseran di situ. Jadi IT role-nya atau perannya itu
menurun gitu ya, semakin lama menurun karena semua sudah dibuat otomasi ya. Bergeser ke user dari sisi accounting, dari sisi finance, dari sisi manajemen ya. Tetapi dari sisi accounting, finance dan manajemen sendiri ya, user tersebut juga dituntut untuk memperluas ilmunya, memperluas keterampilannya, skillnya ke bidang yang lain ya. Misalkan di inventory ya, kemudian juga di manufacturing, sumber daya manusia ya, dan sebagainya ya. Nah, untuk itu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi sharing pada sesi tanya jawab ya. Kebetulan ada beberapa alumni Universitas Trilogi yang hadir, yang bisa memberikan sharingnya nanti di sesi di akhir sesi ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Rektor, Bapak Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD, ya, untuk menyampaikan materinya. Tetapi sebelumnya saya akan bacakan secara singkat CV-nya Profesor Mudrajat Kuncoro, PhD, ya. Ini CV-nya terus terang panjang. tapi saya akan coba sedikit persingkat ya, Pak Prof, ya. Ya. Beliau dilahirkan di Jogja 4 September 65 gitu. Kemudian pendidikan formalnya cum laude, sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta tahun 89. Ternyata lebih cepat dari saya. Kemudian dilanjutkan di University of Birmingham, Inggris, ya, dan berhasil mendapatkan Master of Social Science, ya, di bidang International Finance, dan PhD-nya diambil di University of Melbourne, Australia, di bidang Business and Regional Development. Dan beliau tahun 2006 itu menjadi guru besar termuda di FIP UGM, ya, dan juga di universitas tersebut, ya, tahun 2006. Kemudian ada pendidikan tambahan, yaitu di Malaysia, di International Islamic University, di bidang fikih for economists, dan di University of Pennsylvania, Amerika, ya, di Fakultas Wharton Global Faculty Development Program, Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika. Dan banyak sekali penghargaan yang sudah diterima oleh Profesor Mudrajat Kuncoro ini, ya. Di antaranya Teaching Award, Lecture Notes Award, World Bank tahun 2005, kemudian Penelitian dan Pengabdian Award tahun 2010 dari Rektor UGM untuk kategori publikasi internasional terbaik ketiga se-UGM. Lalu ada Best Track Presentation and Award of Honor dari Academy of Business and Retail Management London tahun 2013. Kemudian Best Paper Award, ya, International Conference on Advance in Management, Economics and Social Science di Roma tahun 2016. Kemudian Best Paper Awards lagi, ya, di FA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018. Kemudian Best Presentation di Oxford University, Inggris tahun 2018. Lalu peringkat ke-13 Top Scientist in Indonesian Institute based on Station Public Profile, Webometric tahun 2007. Peringkat ke-4 Researcher atau Authors Indonesia
based on Science and Technology Index Kemenristek Dikti ya tahun 2017. Organisasinya juga luar biasa, ini sebagai Sekjen Himespa tahun 1986 sampai 1987. Saya masih di sana ya Pak. Ya, kemudian menjadi redaktur majalah Equilibrium tahun 89, lalu koresponden atau wartawan majalah Tempo di Inggris tahun 91 sampai 93, anggota Dewan Penasihat Kadin DIY tahun 2015, kemudian tim ahli ekonomi Kadin Pusat tahun 2007 sampai 2009, lalu Chief Editor Journal of Indonesia Economy and Business tahun 2004 sampai 2014, kemudian Chief Economist di PT Recapital Advisor tahun 2008 sampai 2010, lalu manajer kantor publikasi FEB UGM tahun 2013 sebagai komisaris juga nih ya di PT Anindya Mitra Internasional, sebuah BUMD milik Pemda DIY tahun 2004, kemudian wakil ketua 1 Ikatan Sarjana Ekonomi ISEI cabang Jogja tahun 2013 sampai 2016, dan juga ketua Dewan Pakar Asmindo Asosiasi Mebel Indonesia DIY tahun 2014 sampai tahun 2019, dan secara internasional beliau juga sebagai eksternal kolaborator for International Labour Organization ILO tahun 2011 dan delegasi RI dalam konferensi ILO di Geneva tahun 2007, lalu Local Consultant for Korea Development Institute 2009 sampai 2010. Secara nasional, beliau juga masuk dalam tim pengawas eksternal di bawah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Pak Budiono tahun 2006 sampai 2008 dan tim ahli ekonomi Kadin 2007 sampai 2009 ya. Dan jabatan yang dipegang itu juga banyak sekali, konsultan, sebagai konsultan, staf ahli, gubernur Kaltim, Kaltara, DIY, Sulawesi Utara, kemudian di Bapeda NTT, Bupati Pohuwato, Sleman, Hulu Sungai Selatan, Nunukan, aduh banyak sekali. Kemudian sebagai ketua jurusan ilmu ekonomi di FIB UGM tahun 2007 sampai 2011. Lalu sebagai direktur program doktor ilmu ekonomi FIB UGM tahun 2016 sampai 2017, dan sekarang menjabat sebagai rektor Universitas Trilogi semenjak bulan November tahun kemarin, tahun 2019. Ya, itulah singkat saja CV-nya. Kalau dibacakan semua mungkin 1 jam nggak cukup ya, 7 hari 7 malam. Ini kita singkat menjadi 4 halaman saja. Baik Pak Profesor Mudrajat Kuncoro PhD, dipersilahkan untuk membawakan materinya. Dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanca muda dan kanca tua. Ini hanya Mas Hari saja yang lebih tua daripada saya. Sama Mbak Nancy. Mohon izin. Nah, saya karena tadi sudah mendengarkan paparan dari Pak Vicky, saya sebagai narasumber yang kedua lebih enak ini, tinggal menggarisbawahi karena ilmunya sudah diberikan. Saya akan melihat dari perspektif yang angle-nya agak berbeda. Kalau Pak Vicky mungkin dari perspektif IT ya Pak ya, karena latar belakangnya IT, sementara saya latar belakangnya bisnis, dan sebagai pengalaman sebagai konsultan, kongkonane wong kang kesulitan, kongkonane sultan, itu juga nanti akan mewarnai bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya akan menggunakan falsafah Rukmini, cukup pendek untuk narik perhatian, tapi cukup panjang untuk nutupi hal-hal yang perlu ditutupi gitu, biar seksi dan Anda tidak tidur.
Nah, ada 3 hal. Pertama, saya akan bicara word dulu. Apa yang dimaksud dengan ERP, Enterprise Resource Planning, mengapa itu dibutuhkan, dan bagaimana tantangannya di era Industri 4.0. Itu inti dari paparan saya. Yang pertama, word dulu ya. Apa yang dimaksud dengan ERP? Kalau tadi Pak Vicky sudah menjabarkan banyak hal tentang ERP, saya menggarisbawahi ini. Yang intinya kalau lihat, ERP itu adalah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan atau bahasanya Pak Vicky tadi mengintegrasikan, ya kan, semua sumber daya, informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis, ya. Baik itu operasi, produksi, distribusi, baik itu nanti bicara sektor industri manufaktur, jasa atau apa saja, ya. Itu yang pertama. Nah, konsep dasarnya sebenarnya ini kita belajar hakikat nih sebelum sampai makrifat apa meneh ya Mas Surya. Nah, jadi intinya bagaimana yang mengintegrasikan tadi ya, ada front office, ada back office. Kemudian ada corporate reporting, ada human resources. Nah, itu pentingnya di sini central database. Bagaimana database dari semua fungsi, semua unit itu diintegrasikan bersama-sama, ya. Nah, inilah penting konsep dasar ERP semacam itu. Nah, tapi dalam perkembangan praktek maupun ilmunya, kita bisa melihat pada tahapan pertama, material resource planning ini hanya perencanaan bahan baku atau bahan baku dan penolong. Nah, kalau material itu kan bisa bahan baku, bisa penolong. Yang kedua adalah closed loop MRP. Jadi tidak hanya pada MRP, tapi terdiri atas alat bantu menyelesaikan masalah prioritas dan ada rencana yang dapat diubah. Kenapa mati? Apanya? Sebentar. Ada masalah teknis ini, mengganggu jalannya revolusi. Ya. Kenapa? Udah full screen tadi. Tapi di ininya nggak muncul ininya, tayangannya atau? yang lain nggak keluar. Ini karena kecanggihan alatnya sampai nggak bisa ditayangkan. Ini nggak muncul. Halo? Belum muncul. Sebentar. Skip dulu. Sharing mana? Ini Entire screen. Mana kok nggak mau? Sudah? Sudah kelihatan sekarang? Oh, nggak bilang-bilang dari tadi. Mana? belum. Ini kelihatan tayangannya? Sebentar, belum? Sudah? Sudah? Oke, good. Ya. Oke, jadi saya ulangi ya, tadi ada perkembangan tahun 60-an, tahun 70-an ya, menuju closed loop, kemudian tahap 3 itu MRP jilid kedua, yang merupakan pengembangan closed loop MRP ditambahkan dengan 3 elemen, perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, lalu simulasi analisis kebutuhan. Di tahapan keempat, itulah awal dari ERP, Enterprise Resource Planning, tahapan 4, tahun 90-an ini. Perluasan dari MRP 2 dengan integrasi keuangan, SDM, dan juga rantai pasokan. Ya. Lalu kemudian serta manajemen kualitas. Yang kelima itu adalah perluasan extended ERP. Ada yang menyebutkan ERP, I pakai I kecil karena itu menunjukkan tadi era e-business, e-commerce, nah dan III yang lain lah pokoknya. Ya, jadi inter organization collaboration. Nah, tadi Pak Vicky tadi sudah betul tadi, bagi intinya itu kolaborasi secara organisasional maupun unit ya yang terintegrasi tadi. Berikutnya, wah hang ini malah di sini sekarang. Gantian. Ini kayaknya harus beli yang baru ini. Kok nggak mau? Oke.
Nah, integrasinya adalah perkembangan sebelum dan setelah itu gimana? Kalau kita lihat sebelum ERP, itu antar unit dari SDM, selamatkan diri masing-masing, lalu keuangan, lalu operasi itu terpisah. Nah, begitu kita masuk ERP, maka ketiga bidang itu menjadi terintegrasi, terkoneksi secara real time, secara dari sudut pandang IT itu bisa langsung berintegrasi satu sama lain. Nah, intinya bagaimana? Ini belajar hakikat sebelum sampai makrifat ini. Core dari ERP 3, ya, akuntansi dan keuangan, accounting and finance, kemudian produksi dan manajemen bahan baku, lalu SDM, itu core-nya, inti dari ERP itu 3 itu. Nah, perluasannya atau extended-nya ditambahkan ada business intelligence. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian customer relationship management, supply chain management, dan e-business. Jadi ini jadi yang core, lalu yang ini yang apa namanya, yang wajib, yang lain kemudian sunnah atau perluasannya lah. Nanti sunnah dianggap nggak penting gitu. Ya, jadi ini sama-sama penting. Kita lihat satu persatu sekarang. Business intelligence itu apa? Intinya bagaimana kita mendapatkan data, lalu kemudian mentransformasikan data itu untuk kepentingan perusahaan. Itulah hakikat business intelligence. Jadi kita menyediakan informasi atau data yang relevan bagi perusahaan, tidak hanya bagi perusahaan, tapi bagi para stakeholder dan pengambil keputusan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya hakikatnya. Dan ini tahapannya tadi akhirnya pada pengambilan keputusan. Itulah business intelligence process. Yang kedua adalah customer relationship management. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan dengan pembeli, dengan pelanggan, dengan klien. Nah, sebenarnya tahapannya tuh kalau Anda beli itu sekali-kali beli gitu loh. Tapi kalau Anda sudah selalu ke situ beli, ya itu jadi pelanggan, jadi sering beli. Jadi ada pembeli yang frequent, nah itu Anda sudah pelanggan. Tapi kalau Anda menjadi member dari misalnya Garuda Frequent Flyer misalnya, ya, maka Anda jadi klien, Anda ikut memasarkan perusahaan, ayo ikut dong. Oh, kenapa nggak join dengan member Garuda? Kita bisa keliling dunia nanti free. Saya sudah menggunakan Garuda Frequent Flyer untuk keliling Australia sekeluarga misalnya. Nah, karena susahnya jadi orang top itu memang gitu Mas Ari. Jadi tiap orang pakai, diundang kemana-mana. Nah, makanya harus pakai frequent flyer tadi agar kita bisa terbang gratis kemana-mana. Ya, nah itu salah satunya tuh. Nah, ini adalah customer relationship. Jadi bagaimana kita menjaga agar pembeli itu terus-menerus beli. Tidak hanya sekali beli habis itu pergi, nggak mau gitu loh. Ya, ini saya kira yang kalau kita puas, pelanggan puas, ya, maka dia akan bicara kepada orang lain. Nah, ini nomor satu yang harus dipuasi itu mbak-mbak dan ibu-ibu. Nanti kalau mbak-mbak ibu-ibu puas, maka dia akan bilang sama suaminya, siapapun suaminya, pengambil keputusan itu ibu-ibu, karena beliaulah yang paling penting itu, atau pacarnya tadi ya, pembisik itu. Nah, ini relationship tadi itu loyalty dibutuhkan, kepuasan tadi nomor satu. Lalu bagaimana hubungan itu dijaga terus-menerus, tidak hanya sekarang, tapi terus-menerus itu. Relationship manajemen itu disebut customer relationship management, hakikatnya itu. Kemudian yang kedua supply chain. Supply chain itu apa? Manajemen rantai nilai yang merupakan koordinasi dari bahan baku, informasi, lalu arus keuangan. Jadi bagaimana kita melink hulu dan hilir, itu pentingnya supply chain atau rantai nilai. Nah, yang berikutnya adalah e-business. E-business adalah penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Apa bedanya e-business dengan e-commerce? E-commerce itu bagian dari e-business. Ya, jadi commerce itu namanya kan commerce. Commerce itu perdagangan, trade sebenarnya, lebih banyak trade-nya. Bisnis itu lebih luas. Nah, biasanya kalau dulu saya masih ingat kuliah di Australia namanya Faculty of Economics and Commerce. Ilmu ekonomi dan commerce tadi, karena dua-duanya itu ya bisnis itulah, tapi bisnis itu lebih luas biasanya. Nah, bisnis itu tadi 3, 1 produk, 2 jasa, 3 informasi. Perusahaan konsultan itu jelas jasa tanpa informasi pasti. Gitu ya Pak Vicky ya, itu pasti itu. Lalu produknya apa? Nah, dodolannya itu apa dengan kata lain, jualannya? Jualannya adalah ya
apa namanya software, ya toh, software tadi, software solusi, ya solusi atau bisnis proses. Nah itu dia. Ya ini e-business tadi. Nah next generation dari ERP namanya I kecil pakai I, ERP gitu loh. I-nya kecil karena di situ ada e-commerce, lalu supply chain management, ya, ada customer relationship management, ada corporate performance management, ada product life cycle management. Jadi produk itu kalau Anda lihat mobil, ya, biasanya produk life cycle-nya 4-5 tahun. Kok bisa Pak? Wah udah, saya konsultan Toyota Astra Motor 2 tahun, jadi hafal luar kepala sampai lupa. Jadi begitu masyarakat konsumen itu sudah mulai bosen, maka facelift. Jadi produk baru dikeluarkan 2 tahun, 3 tahun facelift. Facelift itu apa? Mukanya dirombak sedikit gitu, dipermak dikit. Misalnya bempernya dibikin agak semok gitu loh, ya toh. Lampu sign-nya itu dibikin agak melotot. Nah, itu sudah beda di mata konsumen. Itulah namanya facelift. Ya. Tapi kalau sudah ada produk baru keluar, ya maka beda lagi, orang akan oh ini beda lagi. Contoh yang paling gampang itu Toyota. Dulu Toyota Kijang, lalu kemudian muncul Innova, ya kan? Sekarang muncul lagi Fortuner gitu loh, lain lagi ya, beda lagi itu Pak modelnya. Ya itu model-model baru tadi diperkenankan tadi produk life cycle dari mobil itu 4-6 tahun. Begitu sudah 6 tahun dia habis, nggak keluar lagi. Ya, itu biasa lah karena kemudian apa namanya model-model baru muncul, ya. Lalu kemudian human resource management HRM, supplier relationship management, bagaimana kita menjalin hubungan dengan supplier. Nah itulah perkembangan ERP dari masa ke masa yang intinya kalau di era 4.0 hakikatnya itu sama, tapi kemudian karena lingkungan dan persaingan, peta persaingan itu berubah, maka ERP pun berubah mengikuti extendednya. Nah sekarang coba kita lihat seberapa digital Indonesia. Penduduk kita saat ini 268 juta, yang tinggal di kota 56%, yang punya mobile subscription 355. Loh kok bisa melebihi jumlah penduduk? Ya karena yang punya handphone satu orang itu bisa 2, bisa 3, ya, macam-macam. Apalagi kalau pacarnya 3, nanti 3 handphone gitu loh. Nah itu macam-macam nih. Lalu kemudian internet user itu 150 juta atau 56% penetrasinya. Yang aktif di sosial media 150 juta atau 56% juga. Mobile social media user itu 48%. Wah hebat. Sekarang lihat pertumbuhannya. Seberapa tumbuh tadi I tadi yang namanya digital itu, ya. Penduduk kita hanya bertambah sekitar 1% per tahun dari 2018-2019. Yang menarik mobile subscription yang pelanggannya itu turun 19% selama 1 tahun terakhir. Tapi pengguna internet naik, apalagi di era COVID. Anda work from home, study from home, waduh, boom itu. Ya, Zoom itu Anda lihat, kita pakai Zoom, pakai apa namanya? Ini pakai apa tadi? Google Meet, ya. Itu naik more than 300%. Jadi berkah dari COVID itu perusahaan-perusahaan teknologi, lalu internet, pulsa, wah udah mereka boom. Ya, sukses di atas penderitaan orang lain. Guyon aja. Lalu kemudian coba kita lihat ini pertumbuhannya tadi ya, menarik nih. Kalau internet user tambahnya 13%. Yang aktif dengan media sosial bertambah 15%. Ya, luar biasa Indonesia ini. Ya. Berikutnya. Nah, ancaman Covid sekarang. Ya, ini juga harus kita waspadai nih. Kita kan be sure to wash your hand. Jangan lupa ya, pakai masker, pakai sarung tangan ya, supaya COVID itu tidak nyebar kemana-mana. Tapi di balik itu, apa? Sektor real semua terpukul. Ini krisis yang lebih parah daripada krisis 98 maupun 2008. Krisis 98 itu yang terkena hanya pasar modal, pasar falas, perbankan, si besar. Sementara UKM itu masih hidup. Pasar masih ramai. Sekarang pasar ditutup, mall ditutup. Waduh,
Orang nggak boleh kerja, waduh. Nah, ini dampaknya luar biasa nih, ya, karena banyak sekarang muncul istilah baru kan, dari ODP, PDP, muncul lagi setelah orang dalam pemantauan ya akhirnya ora duwe penghasilan gitu loh, nggak punya penghasilan gitu loh, ya, karena betul-betul nggak punya penghasilan karena ditutup, di lockdown oleh masyarakat, nggak boleh buka usaha, ya, saya punya homestay itu nggak boleh dibuka sama orang kampung, ditutup Pak. Lalu yang bayar karyawan siapa? Nggak peduli kami, pokoknya tutup. Waduh, yang nanggung overheadnya siapa? Makmu boleh ya, gitu loh. Kita tuh lah, terus siapa yang bayar karyawan ini? Overheadnya kan harus kita tanggung masalahnya kan. Nah, yang terjadi kemudian PHK itu akan meningkat, kemiskinan akan meningkat. Nah, ini data terakhir ya saya kutip ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Jokowi memerintah sejak 2014 berkisar antara 5%. Nah, baru kali ini ya year to year-nya pada kuartal pertama 2020 kita tumbuh hanya 2,97. Tapi kalau kuartal terakhir itu sudah anjlok negatif, tidak tumbuh, kontraksi. Ya semua tadi nggak boleh jualan kok, gimana nggak tumbuh, gimana bisa tumbuh? Ya itu negatif, itu terekam di sini, negatif 2,41%. Ya, mana sektor yang paling terkena? Ya, 2,4% kuartalan tadi. Ternyata apa? Jasa pendidikan, SD, SMP, SMA sampai universitas. Waduh, semua perguruan tinggi, universitas terpapar COVID. Minimal cash flow-nya terganggu. Banyak yang nggak bisa bayar karyawan maupun bayar gaji pegawainya. Alhamdulillah teknologi masih tetap on time ya Pak Kabul ya, ada Pak Kabul di situ yang tetap konsisten membayar gaji karyawan dan dosen supaya tetap survive gitu loh. Nah, tapi yang juga menarik saudara-saudara, gara-gara work from home dan study from home, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 9,81%. Waduh, hebat ini. Atau selama 3 bulan terakhir masih 2,97%, melebihi rata-rata nasional. Nah, ini yang mau saya highlight itu, ya. Lalu yang kedua, dampaknya apa? Tahun ini akan negatif berapa sih Pak pertumbuhan kita? Perkiraan yang optimis itu hanya masih tumbuh 2,3%. Yang pesimis negatif minimal 0,4%. Bahkan beberapa lembaga sudah mengumumkan lebih dari 2%, Pak. Nah, dampaknya apa? Daya beli masyarakat turun, gairah kuliah turun, pendapatan PTS dan PTN turun, minimal arus kasnya terganggu, dan akan ada lonjakan pengangguran minimal 4,25 juta sampai dengan 9 juta. Semoga nggak terjadi sebesar itu, ya. Tentunya ini tergantung bagaimana new normal, ya, program new normal. New normal itu terjemahnya apa ya Mas Heri? Kalau new itu anyar kalau bahasa Jawa, normal itu dulu sinting gitu, jadi normal kembali, jadi sinting anyaran gitu loh. Dalam program sinting anyaran itu bagaimana agar kita bisa survive. Nah, penggerak ekonomi kita saudara-saudara ternyata masih konsumsi. Sampai di tengah krisis pun konsumsi itu masih tinggi. Ya, sumbangannya terhadap PDB sekitar 55%. Ya, investasi 31%, pengeluaran pemerintah bersatulah APBN dan APBD seluruh Indonesia itu 8,7%. Net ekspor kita, ekspor dikurangi impor itu sudah negatif. Kita mengalami defisit neraca perdagangan sampai hari ini. Nah, ini menarik ini saudara-saudara. Ternyata kalau kita lihat di tengah krisis pun pertumbuhan tadi mobil, sepeda motor itu masih tumbuh. Makanya di situ in the top of the list itu Astra. Ya, karena di tengah krisis sekalipun Anda tetap beli mobil dan sepeda motor. Makanya Astra in the top of the list. Ya, mereknya Anda tahu, ada Toyota, ada Daihatsu, ada Isuzu, oh numpak Isuzu, lalu kemudian BMW bekas mobilnya Wahyu dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua Unilever. Nah, bangun tidur terus mandi dengan sabun Lux, Lifebuoy, sikatan dengan Pepsodent misalnya. Nah, itu Anda mengkonsumsi Unilever. Dan kalau beli mobil itu rata-rata 60% itu kredit. Dibiayai oleh itu BCA, ada Bank Mandiri dan Bank Dul, Bank Samiun dan bank-bank yang lain.
ya, luar biasa itu ya. Menarik ini kalau ternyata sepeda motor lebih gila, 95% kredit di Indonesia. Makanya kalau kredit lihat klaksonnya lain, bunyinya lain, didit, nah itu kredit pasti masih. Nah, Indofood itu yang menyelamatkan kelompok miskin di negeri ini termasuk mahasiswa. Pagi sarapan Supermi, siang Indomie, malam Supermi, Sarimi, Indomie, tambah lagi Popmi. Wah, kuliah 4 tahun di trilogi nanti keriting perutnya gitu. Nah, itu seperti namanya, Indofood sukses makmur. Lalu kemudian Indosat Telkom tadi, pulsa internet tadi itu kenaikannya 15% per tahun. HM Sampurna, HM itu apa singkatannya, apa HM itu? Ada yang tahu HM itu singkatan apa? Bukan Haji Muhammad. Hanjaya Mandala Sampurna. Rokok di tengah krisis, konsumsi rokok meningkat, produksi rokok meningkat. Oh, banyak orang stres soalnya. Nah, itu dia. Jadi rokok tetap meningkat. Holcim Semen. Nah, inilah pola konsumtif rakyat Indonesia di kala krisis atau Covid. Tetap beli mobil atau sepeda motor dengan kredit, sarapan atau makan dengan mie instan, beli pulsa, lalu kemudian tadi mandi dengan sabun lek, dengan pasta Pepsodent, tetap ngerokok untuk menghilangkan stres, dan nonton TV terus dengan Netflix dan sebagainya. Nah, cocok kan? Nah, itulah perilaku kita di kala krisis tadi. Nah, memang konsumsi masih tumbuh ya saudara-saudara. Ini adalah growth-nya. Konsumsi masih tumbuh stabil 4,9 sampai 5,27% ya, diikuti oleh investasi ya. Lalu sektor utama kita yang tertinggi itu masih industri manufaktur, diikuti pertanian ya. Dulu di masa tahun 70-an 80-an kita negara agraris. Bu Inambi kita agraris tadinya, tapi sekarang enggak, kita tuh manufaktur 19 sampai dengan 24% nih, 21% ya, sumbangannya. Nomor 2 adalah pertanian dalam arti luas, kehutanan, perikanan termasuk di situ. Lalu perdagangan besar maupun reparasi mobil yang ketiga. Sedangkan informasi dan komunikasi tadi itu hanya menyumbang sekitar 3,5 sampai 3,9% PDB Indonesia. Nah, bagaimana di era industri 4.0? Nah, kalau kita lihat namanya revolusi itu perubahan yang tepat. Revolusi jilid 1 itu ditemukannya tenaga air maupun tenaga uap. Ya, revolusi industri. Inggris lah yang pertama kali tahun 1784 itu revolusi industri di Inggris. Yang kedua, revolusi yang kedua itu abad ke-20 dengan production mass, production massal, diproduksinya mobil Ford, mobil Toyota di seluruh dunia. Nah, itu. Kemudian awal 1970-an itu di penggunaan elektronik dan TI. Nah, ini hubungannya dengan tadi ERP tadi, ya, itu mulai itu untuk otomisasi produksi. Nah, saat ini di industri 4.0 itu cyber physical, ya, yang menarik produk life cycle-nya juga makin cepat, ya, perubahan itu. Nah, apa perubahan paradigma di era industri 4.0? Cara kerja, keahlian, cara konsumsi itu berubah total, ya. Dari merancang hanya untuk proses manufaktur, sekarang menjadi bagaimana mengoptimalkan desain algoritmanya, co-creation bersama konsumen, material custom sesuai dengan permintaan, kemudian kontrol simulasinya. Dari production massal berubah menjadi flexible production. Tahapan produksinya dibikin lebih pendek, lebih sedikit, lebih cepat. Kebutuhan tooling dibatasi, bahkan tidak perlu. Dari rantai pasok global menjadi supply and chains. Jadi konsolidasi multi komponen, produksi penggunaan on the spot, rasio tinggi untuk output produksi dengan ruang yang terpakai dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari berbagai macam studi yang saya rangkum, saudara-saudara. Pertanyaannya, kalau mesin itu makin mendominasi, bagaimana dampaknya bagi kesempatan kerja? Nah, ternyata bervariasi. Menurut World Economic Forum, akan ada net variation pekerjaan di seluruh dunia itu menyusut sekitar 5 juta. Boston Consulting Group malah tambah, di manufaktur itu naik 350.000 katanya, ya, dan seterusnya. Ini beberapa proyeksi yang tadi macam-macam tadi. Nah, pertanyaannya di Indonesia bagaimana? Saudara-saudara, kalau kita lihat
sektor formal dengan informal banyak mana di Indonesia? Ternyata banyak mana? Ternyata struktur pekerja formal itu meningkat dari 41% menjadi 42,7%. Ya, tapi terbesar itu informal. Informal itu apa? Tidak punya badan usaha, lalu kebanyakan tenaga kerjanya cuma dua, bapak, ibu, atau bapak dengan anaknya, ya kan? Kemudian juga tinggalnya di pondok mertua indah atau orang tua indah. Kalau di pondok mertua indah biasanya prinsipnya M15. Apa itu M15? Menghadap mantap, makan melu mertua, mertua marah-marah, menantu melarikan diri, mertua meninggal, menantu ikut mewarisi. Kayaknya cocok itu yang terakhir. Nah, jadi polanya berubah ini. Pekerja formal kita itu mulai ada tendensi meningkat. Meskipun yang terbesar masih tetap informal. Nah, sektor informal itulah yang kebanyakan didominasi oleh usaha kecil dan mikro yang sekarang plenger, ambiar gara-gara pandemi. Surat izin keluar masuk dan sebagainya. Nah, jadi macam-macam harus diurusi. Nah, big data analytics ini dibutuhkan, simulasi dan seterusnya. Ini cyber security itu jadi pertanyaan mendasar. So, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data analitik dan sebagainya di industri 4.0, bagaimana kita melihat bisnis prosesnya? Pertama adalah digitalisasi dan integrasi tadi Pak, menggaris Pak Vicky. Integrasi secara vertikal dan horizontal dari rantai pasok nilai kita. Yang kedua adalah digitalisasi dari produk dan jasa, kemudian inovasi itu menjadi penting. Nah, tiga hal itu yang harus kita garis bawahi. McKinsey Indonesia menggarisbawahi gini, how to win in the digital age. Bagaimana kita bisa menang di era digital? Pertama, produk dan jasa dulu. Anda butuh inovasi. Yang tanya dong, pelanggan Anda, pasar Anda butuhnya apa? Puasi mereka, layani mereka. Kemudian model bisnisnya. Lihat dong, existing business itu pesaingnya siapa? Diferensiasi itu nomor satu. Apa bedanya dibanding pesaing yang sudah ada? Yang kedua, proses bisnisnya. Bagaimana kita memperbaiki rantai nilai ya dan memasukkan digitalisasi tadi untuk mengembangkan efisiensi dan menghilangkan pemborosan. Nah, itu hakikat dari pemenang tadi. Jadi sekarang ini kalau ada buku yang judulnya gini, Stop Selling but Now Start Leading. Bagaimana kita bisa leading, bisa melampaui pesaing kita. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana dengan penggunaan robot, penggunaan mesin? Nah, ini forecasting yang menarik. Mana profesi mana yang akan tergantikan oleh mesin? Dalam tempo sesingkat-singkatnya kayak proklamasi, nomor satu telemarketers. Yang kedua, waduh, akuntan ini dan auditor ini bisa digantikan oleh mesin jangan-jangan nanti. Retail salesperson, technical writers, ya, real estate agent, word processor. Wah, kalau itu yang petugas tol itu sudah digantikan oleh mesin sekarang. Paling cepat itu, ya kan? Nah, ini jadi ini aktor, lalu firefighter itu yang pemadam kebakaran, editor, wah nanti sudah digantikan oleh software semua, ya, termasuk dentist, dokter gigi, ya, terapis, wah terapisnya robot. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat pasar tenaga kerja kita, saudara-saudara, pengangguran terbuka mencapai 6,8 juta atau 5% dari angkatan kerja yang mencapai 136 juta. Kalau kita lihat daerahnya, Jawa Barat itu provinsi yang penganggurannya tertinggi di Indonesia, 7,7%. Bali adalah yang memiliki pengangguran terendah, hanya 1,2%. Jogja 2,86%. Dulu Mas Dari ngangsu kawruh di sana, itu Jogja 2,8. Jogja itu aneh, unik itu Mas Dari. Harapan hidupnya tertinggi se-Indonesia.
pendapatan per kapitanya di bawah nasional, pertumbuhannya selalu di bawah nasional, kemiskinannya tertinggi, kemiskinannya selalu di atas nasional. Yang tertinggi yang berikutnya kita juara dalam hal ketimpangan. Nah, ketimpangannya nomor 1 se-Indonesia. Nggak ada teori bisa menjelaskan itu untuk Jogja. Yang bisa menjelaskan cuma faktor kultural, mangan ramangan kumpul. Nah, itu aja, kultural itu yang bisa menjelaskan. Pengangguran terdidik ini penting ini bagi yang mahasiswa terutama ya. Saat ini pengangguran terdidik yang terbesar itu adalah SMK dan diploma 1, 2, 3. Makanya saya menganjurkan yang tadi diploma tadi, daripada nganggur ya silahkan melanjutkan kuliah saja di trilogi lagi untuk ngambil ekstensi gitu. Nah, itu ada pesannya itu. Jadi kalau pengangguran terdidik itu cenderung meningkat, pesan saya bagi para mahasiswa, jangan buru-buru lulus. Nikmati ketika jadi mahasiswa. Nikmatilah jadi mahasiswa, jangan buru-buru lulus. Kalau tren pengangguran terdidik itu meningkat, jangan buru-buru lulus. Begitu trennya turun, nah it's time for you to pass and graduate, wisuda gitu. Ya kan? Isu deindustrialisasi, saudara-saudara. Coba lihat, sekarang ini sektor yang paling banyak menerapkan kerja masih sektor pertanian. Meskipun pertanian penyumbangnya terhadap PDB jadi hanya sekitar 13%. Tapi masih menyumbang tenaga kerja 29,4%. Diikuti perdagangan, baru industri pengolahan 14%. Yang lain-lain itu samina wa ta'na. Nah, yang berikutnya saudara, bagaimana kita membangun daya saing di era industri 4.0? Kalau di masa lalu, kita itu teorinya adalah teori keunggulan komparatif yang berbasis tadi sumber daya melimpah, buruh murah. Itu kuno, sekarang sudah obsolete. Kita harus mengarah keunggulan kompetitif yang daya saingnya berbasis efisiensi. Kita harus tahu cost structure-nya gimana. Ini mbak-mbak yang akuntansi itu pasti tahu pentingnya cost structure. Pentingnya tadi ngelihat biaya tetap, biaya variabel. Bagaimana kita melakukan efisiensi. Nah, itu nomor 1. Yang kedua adalah daya saing berbasis inovasi. Selangkah lebih itu lead bank. Nah, ini bedanya lead bank di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Kalau lead bank di luar negeri itu sumber dari pertumbuhan ekonomi, sumber dari kemajuan. Di Indonesia lead bank itu sulit berkembang, tempat buangan.